Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kolose 2 ayat 18, demikianlah dikatakan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikian firman Tuhan. Kesungguhan versus kepura-puraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pura-pura merendahkan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan memang perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi merendahkan diri di sini adalah dalam konteks meninggalkan ego kita dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Yang salah dipahami adalah merendahkan diri dalam konteks ekstrim, yaitu dengan menyiksa diri sendiri, misalnya dengan melakukan puasa yang berlebihan untuk mencapai tingkat spiritual tertentu. Bahkan saat ini banyak orang yang banyak menyakiti dirinya sendiri, seperti kita akhirnya mengutuki diri kita ketika kita gemuk, kita akan diet dengan terpaksa atau memaksa diri untuk bisa menjadi kurus. Karena itu bersyukurlah dengan apa yang ada padamu, supaya kita tidak menyiksa diri. Merendah bukan seperti itu, tetapi bagaimana taat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beribadah kepada malaikat. Sudah jelas bahwa kita harus beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan dunia ini beserta isinya. Akan tetapi ada beberapa ajaran yang menyimpang, mengajarkan kita untuk memuja malaikat yang notabene adalah ciptaan Allah. Kita tidak boleh menyembah ciptaan Allah karena Allah sendirilah yang harus disembah. Ada ajaran tertentu yang menyembah dan mengagungkan manusia-manusia tertentu sebagai nabi atau orang-orang suci, di mana kita hanya harus beribadah kepada Tuhan. Kita harus tetap ingat bahwa kita seharusnya menyembah Allah dan bukan menyembah yang lain, termasuk patung-patung, termasuk berhala, termasuk bahkan malaikat atau orang-orang yang diciptakan oleh Allah yang disebut sebagai orang-orang suci. Karena kita adalah yang dibenarkan, yang dilayakkan, bukan karena kita hidup suci, hidup kudus. Karena tidak ada satupun orang yang terlahir ke dunia ini menjadi orang yang benar, tetapi orang yang dibenarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkajang pada penglihatan. Memang kadang-kadang Tuhan berbicara melalui penglihatan-penglihatan, tetapi seharusnya kita tidak hanya terfokus kepada penglihatan-penglihatan itu. Kita harus lebih berpegang pada firman Tuhan, bukan kepada penglihatan-penglihatan itu sendiri. Banyak orang yang menafsirkan ketika dia bermimpi itu adalah penglihatan dari Tuhan. Belum tentu apa yang kita lihat atau apa yang kita mimpikan itu dari Tuhan. Tetapi kita harus melihat lebih jauh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kehidupan kita ini adalah anugerah dari Tuhan, dan apa yang menjadi masa depan kita biarlah dari Tuhan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan bintang-bintang atau horoskop yang mengatakan bahwa masa depanmu harus seperti ini. Itu bukanlah jalan Tuhan. Karena Tuhan sudah menghapuskan perbintangan ketika dia lahir, ketika orang Majus datang untuk menyembahnya. Karena Allah itu sendiri yang akan menuntun kehidupan kita dan yang akan memastikan bagaimana jalan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Kita seharusnya mencari hal-hal yang ada di atas atau yang bersifat rohani.
Akan tetapi ajaran-ajaran tertentu mengajarkan bahwa kita harus lebih fokus kepada hal-hal duniawi. Terkadang kita harus memilih dua pilihan yang kadang sulit untuk kita pilih. Manakah kita lebih mementingkan pekerjaan kita atau ibadah? Nah, terkadang kita mengatakan kalau saya tidak bekerja saya tidak makan. Kalau saya tidak beribadah saya tidak akan kenapa-napa. Saya masih ada hari esok. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya membuat kita terfokus hanya kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita bahwa tetaplah berfokus kepada hal yang rohani. Segala hal-hal yang bersifat duniawi adalah sementara. Sementara hal-hal yang rohani justru itu yang bersifat kekal. Karena Yesus juga berkata, apa yang kelihatan itu adalah sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Karena Allah ingin supaya kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, karena Allah menyediakan hidup yang kekal. Dengan demikian, bukankah kita seharusnya lebih melihat secara rohani apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Imani apa yang kita lakukan, imani apa yang kita kerjakan, imani apa yang sekarang menjadi kehidupan kita. Tetaplah berpegang kepada Tuhan. Ajaran yang benar sebagai orang yang percaya adalah ajaran yang berfokus kepada Yesus sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Kita sebagai jemaat harus berada dalam satu tubuh dengan Yesus sebagai kepala agar kita dapat bertumbuh. Janganlah kita seperti anak kecil yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Melainkan haruslah kita menjadi kuat dan dewasa agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang menyimpang. Karena hidup kita ini milik Tuhan, karena hidup kita ini adalah karya penyelamatan Tuhan. Karena itu jadilah pelaku firman Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, jangan dengan kepura-puraan. Terkadang di dalam kehidupan kita hari ini kita rohani, besok kita rohana. Makanya hari ini lakukanlah itu dengan ketulusan, kesungguhan, percaya kepada Tuhan, harusnya berbuah kasih karunia yang telah diberikan oleh Tuhan. Karena buah yang mau dilihat oleh Allah dalam kehidupan kita adalah benar-benar sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan terfokus kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih setiamu, karena Engkau mengajarkan kami untuk semakin sungguh-sungguh percaya kepadamu di dalam kehidupan kami. Terkadang kami hanya terfokus dengan hal-hal yang duniawi, tetapi Engkau mengingatkan kami pada hari ini untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan ajari kami agar kami semakin taat dan sungguh-sungguh untuk menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Agar kami dapat merasakan kasih setiamu dan kami dapat membedakan Tuhan mana yang benar dan mana yang menyimpang dari ajaran firman-Mu. Karena itu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas.